Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Kurnia Pritasari. Saya adalah salah satu anggota dari pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 178 tahun 2020 dengan nomor NDH 06. Kali ini saya akan melaporkan hasil laporan aktualisasi saya dengan judul Duta Smart sebagai optimalisasi kepatuhan pengisian form asesmen awal IGD oleh perawat melalui monitoring person in charge di IGD. Mengusung judul tersebut karena didasari dari beberapa hal. Yang pertama, mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 40 Ayat 1, yakni bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib dilakukan akreditasi berkala minimal 3 tahun sekali. Tujuan akreditasi ini menggunakan acuan, yakni Standar Acuan Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 tahun 2017 yang mencakup 4 hal. Yang pertama, meningkatkan sasaran keselamatan pasien. Yang kedua, sebagai standar pelayanan yang berfokus kepada pasien. Yang ketiga, standar manajemen rumah sakit. Yang keempat, melaksanakan program nasional. Nah, pengisian asesmen awal IGD ini menjadi indikator mutu, sasaran keselamatan pasien, dan juga sasaran pelayanan yang berfokus kepada pasien. Itu adalah proses yang terus-menerus dinamis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari keadaan fisik pasien, psikologis, sosial, masyarakat, dan riwayat kesehatan pasien sebagai dasar informasi dan data untuk mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pelayanan medis yang dilakukan pada saat pasien baru pertama kali datang ke fasilitas kesehatan. Jadi asesmen awal keperawatan IGD ini merupakan langkah awal dalam memulai proses pelayanan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhannya yang didokumentasikan di dalam form yakni form asesmen awal. Tujuan dan manfaat dari aktualisasi ini, jadi satu, tujuannya adalah aktualisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai dasar aneka telah terkandung dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Manfaatnya yaitu meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Dua, meningkatkan keselamatan pasien yang berobat di RSUD Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengisi form asesmen awal. Beberapa permasalahan yang saya temukan di RSUD Bangil, 4 diantaranya, yakni kurang optimalnya penempatan pasien sesuai dengan triase P1, P2, P3 oleh perawat di IGD RSUD Bangil. Yang kedua, kurang optimalnya waktu tunggu pasien di IGD, masih ada yang lebih dari 6 jam. Kemudian yang ketiga, kurang optimalnya kepatuhan pendokumentasian asesmen awal keperawatan oleh perawat. Yang ketiga, kurang pengetahuan keluarga pasien terkait peraturan maksimal 1 orang pengunjung 1 pasien. Kemudian dari 4 permasalahan ini kita eliminasi menggunakan metode AKPL. Kita dapatkan poin tertinggi ada di poin nomor 3, yakni kurang optimalnya kepatuhan pendokumentasian asesmen awal keperawatan oleh perawat. Selain dari metode AKPL, saya juga menggunakan metode WSG berdasarkan urgensi, seriousness, dan perkembangan kelanjutan dari permasalahan tersebut. Juga didapatkan poin tertinggi yaitu pada kurang optimalnya kepatuhan pengisian asesmen awal keperawatan oleh perawat. Masuk ke kegiatan aktualisasi latsar, yaitu masuk kegiatan 1. Di sini saya melalui tahap yaitu mengonsulkan isu dan judul yang akan saya angkat dalam melaksanakan rancangan aktualisasi ini bersama mentor dan coach saya. Pada kegiatan 1 ini kami menyampaikan kepada mentor isu yang akan kami angkat di unit kami masing-masing, kemudian kita mendiskusikan atau mengonsultasikan untuk merencanakan rancangan aktualisasi yang akan kita gunakan sebagai bentuk aktualisasi nanti ketika kita kembali ke unit. Kegiatan 2, yaitu saya mengonsulkan kepada kepala ruangan terkait upaya optimalisasi pengisian form asesmen awal keperawatan di IGD melalui pembentukan PIC. Jadi saya utarakan gagasan yang akan saya gunakan sebagai inovasi atau bentuk perbaikan bagaimana perawat-perawat di IGD RSUD Bangil tentunya untuk meningkatkan kedisiplinannya dalam mengisi form asesmen awal IGD ini. Masuk ke kegiatan 3, yakni menyusun rencana metode pembuatan PIC atau person in charge dalam monitoring optimalisasi pengisian form asesmen awal IGD. Jadi setelah berkonsultasi dengan kepala ruangan, apakah ini disetujui, apakah rancangan saya disetujui, saya kembali menemui mentor untuk tindak lanjut rancangan kerja PIC di IGD RSUD Bangil itu seperti apa nantinya. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya yaitu menyusun program kerja dan membuat media berdasarkan sumber literatur yang sudah terkumpul. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan keempat, saya mulai melakukan sosialisasi tentang pembentukan PIC atau person in charge dalam monitoring optimalisasi pengisian form asesmen awal IGD. Pada saat sosialisasi ini yang saya undang adalah seluruh perawat yang
bekerja shift maupun non shift yang ada di IGD RSUD. Selain saya melakukan sosialisasi melalui media pemaparan program kerja, saya juga melakukan sosialisasi langsung pada saat di lapangan, bagaimana kerja PIC, kemudian bagaimana program kerja apa saja yang harus dilakukan, kemudian monitoring formnya ketika dia melakukan pekerjaannya itu apa. Jadi saya melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung. PIC itu sendiri saya sebut sebagai Duta Smart IGD. Nah, apa saja tugasnya dari Duta Smart itu? Jadi Duta Smart itu kerjanya satu, cek kelengkapan status. Jadi dari pasien masuk ke triase, kemudian saat kita melakukan tindakan, nah pada saat setelah kita selesai melakukan tindakan, kita wajib melakukan pengisian pendokumentasian di lembar form yang sudah disediakan. Jadi sebelum pasien itu siap ditransfer ke unit, kita melakukan pengecekan ulang form asesmennya itu sudah diisi apa belum. Kemudian tugasnya PIC itu juga memonitoring setiap pasien yang dipegang oleh masing-masing perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien. Apakah form dari masing-masing perawat itu sudah diisi, sudah dilengkapi, kemudian sudah ditata dengan benar sesuai dengan SOP yang ada. Jadi Smart sendiri itu satu, spesifik. Pengkajian yang dilakukan harus spesifik, tidak boleh memiliki arti ganda, dengan tujuan hasil berfokus untuk menentukan intervensi yang akan dilaksanakan. Kedua, measurable. Jadi keabsahan datanya dapat diukur dan khususnya perilaku yang atau keluhan yang dirasakan pasien pada saat itu. Kemudian yang ketiga, achievable. Jadi tujuan yang akan kita laksanakan atau intervensi yang akan kita laksanakan sesuai dengan data pengkajian itu sesuai, harus mencapai tujuan yang akan diinginkan untuk mengatasi keluhan dari pasien. Yang ketiga, realistik. Jadi data yang kita dapatkan itu benar-benar real, dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah dan diharapkan singkat, jelas, dapat dirasakan manfaatnya oleh klien. Kemudian yang terakhir, time. Jadi sesuai dengan respon time-nya, kecepatan kita menangani dan juga ketepatan waktu kita mengisi dari form. Masing-masing PIC itu saya bagi berdasarkan hari atau shift jaga pada saat itu. Jadi PIC tidak hanya semata-mata dilaksanakan oleh satu orang, tapi akan terus berganti sesuai dengan jadwal shift yang dilaksanakan pada hari itu. Jadi tiap 2 hari sekali akan berubah siapa yang akan menjadi shift pada saat itu, ditentukan oleh masing-masing kepala tim atau penanggung jawab shift pada saat itu. Nah, ini jadwal yang sudah terbentuk, kita tempel di mading yang ada di nurse station. Lembar duduk atau media yang saya gunakan untuk mengingatkan teman-teman perawat agar tetap melengkapi status kelengkapan pasien. Perawat mulai mengisi atau melengkapi dari rekam medis yang khususnya di form asesmen awal keperawatan. Kegiatan ke-6 yaitu melakukan kegiatan evaluasi PIC atau Duta Smart dalam monitoring optimalisasi pengisian form awal IGD. Jadi kegiatan 6 ini merupakan tahap evaluasi keberhasilan atau apakah ada kendala terakhir, yaitu kegiatan ke-7 yaitu membuat laporan akhir aktualisasi. Nah, di sini kita melakukan diskusi akhir hasil dari apa yang sudah kita lakukan selama aktualisasi di unit kita masing-masing, kemudian melakukan finalisasi dan melakukan revisi ulang untuk selanjutnya dilaksanakan seminar hasil laporan akhir. Yaitu kesimpulan, membentuk PIC atau Duta Smart dalam mengoptimalisasi kepatuhan kelengkapan asesmen awal IGD dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang paripurna, profesional dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian peningkatan kepatuhan dalam pendokumentasian asesmen awal IGD mampu berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan kualitas pelayanan. Rekomendasinya perlu ditindaklanjuti bahwa ide terbentuknya PIC atau Duta Smart ini sebagai media pengoptimalisasian kepatuhan dalam melengkapi form asesmen awal IGD. Kemudian perlu adanya supervisi yang berkesinambungan oleh kepala ruangan terhadap kepala tim atau terkait ide terbentuknya PIC atau Duta Smart ini. Kemudian dapat dikembangkan tidak hanya dari satu unit tetapi mampu diterapkan di unit lain atau unit rawat inap di RSUD Banyan. Kemudian pelayanan oleh perawat di IGD sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai profesional pemberi arti. Yang terakhir adalah komitmen diri. Saya, Cika Kurnia Pintasari, akan mengabdikan sisa hidup saya menjadi pelayan masyarakat, melayani masyarakat dengan segenap jiwa dan raga saya. Saya baktikan hidup saya demi negara, mengesampingkan kepentingan pribadi maupun golongan di atas kepentingan negara. Saya bukan manusia sempurna, banyak rintangan yang harus saya lalui, banyak cobaan yang akan saya temui. Dengan iman dan komitmen yang kuat, apapun terpaannya pasti akan terlampaui. Harapan saya dalam karir ke depan sebagai seorang ASN, saya akan memberikan yang terbaik dari diri saya. I will do my best, I love what I do, and I do what I love. Terima kasih.